Real Madrid saat bertahan gunakan struktur 4-4-2 Nero. Pemain sayap kiri Bellingham dan sayap kanan Rodrigo merapat ke tengah. Lalu dari sisi build up, Manchester City gunakan pattern 2+3. Ya, Man City harus menerima kekalahan saat menghadapi Real Madrid dalam lanjutan Liga Champions Eropa dengan skor akhir 2-3. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe. Aku mendapatkan data banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku berharap kawan-kawan mau melakukannya. Oke, dari susunan formasi di atas kertas, Man City gunakan pola 1-4-3-3. Real Madrid bersama Ancelotti gunakan pola 1-4-4-2 di atas kertas. Di pertandingan ini, dominasi ball possession dikuasai oleh Man City, sehingga struktur bertahan dari Real Madrid terlihat jelas. Rodrigo, Camavinga, Ceballos, dan Bellingham. 4 gelandang di tengah. Di depan ada Mbappe, Vinicius. Dan di belakang Valverde, Tchouaméni, Asensio, Mendy, kiper Courtois. Pada fase attacking, Jack Grealish di Man City akan menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Savinho menjaga sisi kelebaran sebelah kanan. Kevin De Bruyne akan beredar di koridor half space. Termasuk Bernardo Silva melakukan hal yang serupa. Jadi, pada saat penyerangan dilakukan oleh Man City, mereka menciptakan 5 pemain. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk posisi Gvardiol, fullback sebelah kiri, dan Akanji, fullback sebelah kanan, akan sebagai inverted fullback, berdekatan dengan posisi John Stones. Akanji akan naik, Gvardiol akan naik. Secara struktur, attacking yang dimiliki oleh Man City akan menjadi 2-3-5. Jelas, di belakang Ake Diaz, tengah Gvardiol, Stones, Akanji, di depan ada 5 pemain. Akibat gerakan Gvardiol sebagai inverted yang merapat ke posisi John Stones pun termasuk Akanji, Rodrigo, pemain sayap kanan dari Real Madrid, dan Bellingham, sayap kiri Real Madrid, akan Nero masuk ke dalam. Untuk apa? Untuk bisa menyamakan jumlah di sektor tengah yang dimiliki Man City, mengganggu posisi Akanji ataupun Gvardiol. Ketika Rodrigo, Bellingham, Nero masuk ke dalam kawan-kawan, maka di sektor kelebaran, baik itu kanan ataupun kiri yang dimiliki City, akan memunculkan head to head dengan fullback kanan dari Real Madrid ataupun fullback sebelah kiri yang diisi oleh Mendy. Dan itu memang teraplikasi di atas lapangan ketika 4-4-2 Nero dibentuk oleh Real Madrid. Sulit dari sektor tengah, dari sayap dilakukan City, sayap kanan ataupun sayap kiri, diseret ke kiri, ke kanan. Nah, peran dari John Stones sangat amat luar biasa. Sebelum dilakukan perubahan taktikal oleh Pep Guardiola, John Stones banyak mendapatkan space ataupun banyak mendapatkan ruang. Kenapa? Karena di sektor tengah, dengan cara seperti ini, pattern yang dimainkan oleh Man City, mereka mendominasi. Kevin De Bruyne, ini awareness dilakukan oleh Ceballos. Jadi jika Ceballos terlalu tinggi naik, Kevin De Bruyne akan mendapatkan ruang. Nah, jadi Ceballos ini lebih menjaga zona yang dimiliki oleh Kevin De Bruyne. Termasuk juga kawan-kawan Bernardo Silva. Camavinga nggak terlalu vulgar juga untuk bergerak menutup Stones. Nah, implikasinya Stones ketika dia ditempatkan sebagai holding, bermain di sektor tengah, sangat amat luar biasa. Kita lihat dari grafis bentuk attacking yang dilakukan oleh City. 2+3. Di belakang ada Diaz, Ake. Di tengah Akanji, Stones, Gvardiol. Gvardiol, Akanji sebagai inverted fullback, double. Di depan City menciptakan Savinho, Kevin De Bruyne, Haaland, kemudian Bernardo Silva, ada Jack Grealish. Saat tanpa bola, Real Madrid gunakan shape 4-4-2 Nero. Rodrigo dan Bellingham, lihat posisi mereka merapat ke sektor tengah. Tujuannya mengantisipasi taktikal yang diberikan terhadap Akanji ataupun Gvardiol. Membuat akhirnya Man City memainkan bola tersebut ke samping karena situasinya akan berhead to head. Pemain sayap yang dimiliki oleh City dengan pemain terluar
dari lini pertahanan yang dimiliki oleh Real Madrid. Nah, di sini kembali upaya dilakukan oleh pemain City lewat sektor samping. Saat tanpa bola, Real Madrid gunakan shape 4-4-2 Nero. Sektor tengah ada Akanji, Stones, Gvardiol, coba kan diisolasi. Pilihan yang dilakukan oleh Ruben Dias yaitu memberikan bola ke posisi dari Savinho. Dan selanjutnya ketika bola ini dipindahkan ke sektor samping, ke trigger 4-4-2 yang dimiliki oleh Real Madrid, membuat Stones mendapatkan ruang dari upaya yang dilakukan oleh Savinho dan terciptalah sebuah koneksi antara masing-masing pemain City. Nah, hal serupa kembali dilakukan oleh pemain-pemain City, sangat amat jelas. Struktur pattern yang coba dilakukan dibentuk oleh pemain-pemain City 2+3 di belakang Ruben Dias lagi, Ake, di tengah Akanji, Gvardiol, Stones, Bellingham, dan Rodrigo. Mereka bermain Nero. Dan disinilah peran dari pemain yang berada di koridor half space yang ditempati oleh City, baik itu Kevin De Bruyne ataupun Bernardo Silva. Nah, Bernardo Silva membuka opsi passing ketika pemain-pemain seperti Rodrigo, Bellingham sudah merapat ke sektor tengah. Ada space, artinya ada ruang yang bisa diokupansi dari build up yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Man City. Dan proses gol yang dimiliki oleh Man City yang pertama, kawan-kawan, ini ada andil pergerakan Gvardiol yang berada di inverted. Dan Kevin De Bruyne pun melakukan pergerakan yang sangat amat luar biasa. Dia berada di koridor half space sebelah kanan, sekarang ia turun jauh, track back ke posisi sebelah kiri dari permainan City, menjemput bola. Dan terangkatlah posisi Valverde, fullback kanan yang dimiliki Real Madrid. Lihat, pergerakan tanpa bola dilakukan oleh Gvardiol untuk bisa menciptakan koneksi. Gvardiol, seperti yang sudah kita katakan tadi, dengan struktur 4-4-2 Nero yang dibentuk oleh Real Madrid saat tanpa bola akan beririsan posisinya dengan Rodrigo. Nah, oleh karenanya Rodrigo pun memiliki peran yang penting untuk mengantisipasi ataupun men-tracking kemana ini sisi pergerakan dari Gvardiol jika memungkinkan. Nah, jika memang tidak memungkinkan Rodrigo terus-terusan men-tracking, harus ada pemain yang melakukan cover. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh Gvardiol. Nggak ada yang cover ruang ataupun kebebasan yang dimiliki oleh dirinya, ia bisa menceploskan sebuah upaya yang bagus terhadap Erling Haaland. Nah, di sini Gvardiol berhasil menyulitkan Rodrigo dalam merebut bola, dan struktur pertahanan dari Real Madrid pun sudah tidak balance. Kenapa? Karena ke-trigger kan tadi pemain-pemain Real Madrid ke posisi Kevin De Bruyne dan Erling Haaland 1 lawan 1. Menghadapi pemain belakang Real Madrid, muncullah sosok dari Gvardiol yang bergerak memang dari inverted, blind side, dan memunculkan opsi bagi Jack Grealish di saat tidak ada covering yang dilakukan oleh pemain-pemain Real Madrid terhadap sisi Gvardiol, dan tektokan terjadi, terciptalah sebuah gol. Aku nggak mau membicarakan keputusan wasit. Namun jika kita lihat proses yang diciptakan oleh City dalam produk gol yang mereka buat, itu memang sudah terskema, memang sudah direncanakan dari pattern yang mereka bentuk 2+3 di atas lapangan. Nah, ini proses bagaimana John Stones lagi dan lagi, ia terlalu leluasa, terlalu dikdaya untuk bisa mengendalikan sektor tengah yang dimiliki oleh Manchester City, dan dalam memprogresikan bola pun ketika dia tidak ada yang ganggu, sangat amat nyaman didapatkan oleh City. Dan ini proses bagaimana sektor 4-4-2 Nero yang dimiliki oleh Real Madrid dengan apik direnggangkan, dengan apik di-trigger oleh pemain-pemain dari Man City untuk semakin renggang, diberikan dulu ke samping, lalu 4-4-2 dari Real Madrid sudah terbuka. Gvardiol pun memiliki peran untuk bisa mengikat sektor tengah yang dimiliki Real Madrid, yaitu Camavinga. Akhirnya John Stones mendapatkan space, mendapatkan ruang. Ceballos pun tentu positioningnya harus mengantisipasi pergerakan dari De Bruyne. Nah, dengan 3 pemain di tengah yang dimiliki oleh City, ada John Stones, kemudian Akanji, Gvardiol, dibantu di depan ada di koridor half space Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva. Secara hitung-hitungan ada 5 pemain dari City. 5 pemain dari City itu, ya, karena mereka banyak orang,
menyulitkan 4-4-2 yang dimiliki oleh Real Madrid. Secara jumlah Real Madrid kalah di sektor tengah. Terciptalah sebuah koneksi lagi dan lagi dilakukan oleh John Stones. Nah, ini proses bagaimana Akanji dan Gvardiol mengikat ataupun menciptakan sebuah kebebasan akhirnya terhadap John Stones. Ketika itu terjadi, maka John Stones bisa menciptakan koneksi antar lini ke posisi dari Kevin De Bruyne. Lihat, Real Madrid gunakan kembali 4-4-2 Nero. Nah, dikala Man City menguasai bola, menguasai permainan, yang perlu dicermati bagaimana upaya penyerangan yang mereka miliki. Tidak begitu matang, tidak begitu banyak sesuatu yang hebat. Ya, mereka menguasai, bagus dari ball position, bagus dalam menciptakan aliran link up antar lini, tetapi di daerah final third itu yang nggak matang mereka dapatkan. Sebaliknya, Real Madrid meski tidak banyak menguasai bola, bahkan di beberapa momen permainan pragmatis, mereka bisa menciptakan kekuatan hebat di sisi attacking mereka. Itulah ciri khas dari Real Madrid. Tidak perlu banyak-banyak menguasai bola. Nah, masuk babak kedua, Pep Guardiola melakukan perubahan dengan mengeluarkan Akanji, dimasukkan Lewis. Nah, aku memikirkan kenapa dimasukkan Lewis. Lewis ini dari sisi agresivitas lebih oke lah dari sisi Akanji. Akanji di babak pertama menurut aku terlalu aman. Dari pergerakan attacking tidak begitu impresif. Ya, terlepas apapun lah itu alasan dari Pep Guardiola ya, ataupun mungkin tidak nyaman Akanji bermain pada saat itu, whatever apapun lah itu. Tetapi dari sisi agresivitasnya di babak pertama Man City kurang nembak. Dimasukkan Lewis, Lewis banyak melakukan pergerakan-pergerakan masuk ke daerah final third. Di samping itu Lewis pun memiliki problem. Nah, di sini dia kita lihat strukturnya 2-3 tetap 4-4-2 Nero juga permainan yang dilakukan oleh Real Madrid. Dan di sini proses di mana Lewis sangat amat proaktif untuk bisa menciptakan progresivitas ke daerah permainan yang dimiliki oleh Man City. Itu menjadi sebuah keunggulan. Nah, dari sisi defensif, Lewis memiliki masalah. Ia sering berhadapan dengan Vinicius. Di saat itu Lewis gagal mengantisipasi ataupun mengganggu turnover yang dilakukan oleh Vinicius. Kurang lebih ada 2 sampai 3 kali di atas lapangan. Ini contoh Vinicius berhadapan dengan Lewis. Lewis dengan ya sigap lah ya, bisa dilewati, bisa dicecar oleh Vinicius, dan terciptalah sebuah peluang terhadap Bellingham. Nah, itu bisa kita menjadikan sebuah diskursus saat Akanji sekali lagi lebih kuat dari sisi defense. Tetapi itu tadi, bagi seorang pelatih tentu memiliki sebuah resiko yang harus dia ambil. Dalam konteks Man City bermain di kandang, kan tentu butuh lagi banyak gol. Dari sisi kekuatan attacking kan harus bisa diciptakan lebih kuat lagi. Masuknya Lewis lagi dan lagi. Itu hal yang tentu sudah dipertimbangkan lebih jauh oleh Pep Guardiola. Kemudian Real Madrid bisa samakan kedudukan berawal dari tendangan free kick, dan bola tersebut berhasil dipatahkan pagar Man City, dan ya umpan diberikan ke posisi Mbappe dan terciptalah sebuah gol. Nah, lihat itu apa yang ditampilkan Real Madrid. Nggak perlu bermain banyak penguasaan bola, nggak perlu bermain cantik, tapi lewat situasi momen-momen magic ataupun susah, mereka bisa menciptakan sebuah gol dan membangkitkan mentalitas. Kemudian setelah 1-1, Pep Guardiola melakukan perubahan taktikal dengan memasukkan Kovacic dan menarik mundur John Stones. Jadi secara pattern tetap 2-3. Tetapi di belakang ada John Stones, Ruben Dias. Di tengah ada Kovacic, Lewis, dan Gvardiol. Nah, Kovacic ini dari sisi awareness untuk men-tracking lawan saat tanpa bola, saat bertahan yang dimiliki oleh Man City, untuk laga ini secara permainan menjadi titik lemah yang dimiliki oleh Man City. Kita bahas dulu proses gol kedua yang didapat oleh Man City. Dari Lewis tadi, sisi agresivitasnya yang dimiliki mampu memberikan penalti bagi City dari gangguan yang dilakukan oleh pemain Real Madrid. Haaland berhasil menciptakan sebuah gol. Lagi dan lagi aku nggak mau membicarakan keputusan wasit di momen tersebut. Kita bahas memang dari sisi teknis lah dulu ya, dari sisi taktikal niatan yang dimiliki oleh Pep Guardiola di atas lapangan. Nah, ini proses gol penyama kedudukan 2-2 yang dilakukan oleh Real Madrid berasal
dari tandukan ataupun clearance yang dilakukan oleh Ruben Dias tidak prima jatuh ke pemain Real Madrid. Kemudian tendangan dilakukan oleh pemain Real Madrid yaitu Vinicius. Kovacic yang terdekat dengan eksekutor gol kedua Real Madrid yaitu Dias lamban melakukan tracking awareness-nya, membuat pemain Real Madrid yang padahal sudah tertinggal, Kovacic membelakangi dia, malah Kovacic sendiri yang tidak mampu mengantisipasinya. Nah, itulah yang aku soroti, bagaimana perubahan dari Pep Guardiola. Nah, selanjutnya di gol penentu dari Real Madrid, ada juga nih andil clearance yang tidak optimal yang dimiliki Kovacic dan Lewis. Lewis pun menunggu bola tersebut, Vinicius berhasil memanfaatkan kecepatannya untuk menciptakan sebuah gol bagi Real Madrid yang dieksekusi oleh Jude Bellingham. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, perubahan yang dilakukan oleh Pep Guardiola memasukkan Lewis, memasukkan Kovacic itu menciptakan kekacauan atas permainan yang sudah stabil yang dimiliki oleh Man City. Walaupun pada saat Man City stabil permainannya, nilai attacking tidak begitu gemilang. Nah, bagi seorang pelatih Pep Guardiola, bagaimana meningkatkan nilai attacking itu memang perlu perjudian. Perjudian yang dilakukan oleh Pep dengan memasukkan lagi Lewis, Kovacic untuk case saat menghadapi Real Madrid menjadi sebuah malapetaka akhirnya di ujung laga. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.